warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Masana Putri, mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta dengan NIM 190442154, kelas BKT 4B dari jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang akuntansi clearing untuk memenuhi tugas akuntansi Bank 1 dengan dosen pengajar Ibu Novitasari, SPD MAK. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Pada materi akuntansi clearing ini, kita akan membahas tentang beberapa subbahasan, yaitu diantaranya yang pertama, pengertian clearing itu sendiri, yang kedua, peserta clearing, yang ketiga, warkat atau nota clearing, yang keempat, ada warkat atau nota yang bukan clearing, yang kelima, ada jenis-jenis clearing, yang keenam, ada mekanisme clearing, dan yang terakhir adalah prosedur akuntansi clearing. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian clearing. Apa sih clearing itu? Clearing adalah suatu tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya, dengan maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran jiral. Nah, lalu lintas pembayaran jiral itu adalah suatu proses kegiatan bayar-membayar dengan warkat atau nota clearing yang dilakukan dengan cara saling memperhitungkan di antara bank-bank, baik atas beban maupun untuk keuntungan nasabah yang bersangkutan. Nah, jiral di sini adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Oke, setelah kita mengetahui tentang pengertian clearing, di sini terdapat peserta clearing. Siapa aja sih peserta clearing itu? Nah, peserta clearing ini umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah peserta langsung, yaitu bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta clearing dan dapat memperhitungkan warkat atau notanya secara langsung dengan Bank Indonesia atau melalui PT Trans Warkat sebagai perantara dengan Bank Indonesia. Di sini contoh peserta langsung adalah bank retail dan bank devisa. Yang kedua, ada peserta tidak langsung, yaitu bank-bank yang belum terdaftar sebagai peserta clearing akan tetapi mengikuti kegiatan clearing melalui bank-bank yang telah terdaftar sebagai peserta clearing. Contohnya di sini adalah BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang warkat atau nota clearing. Warkat atau nota clearing ini memiliki pengertian, yaitu di mana alat atau sarana yang digunakan dalam lalu lintas pembayaran jiral, yaitu surat berharga atau surat dagang seperti cek, biliet giro, wesel bank untuk transfer atau wesel unjuk, bukti-bukti penerimaan transfer dari bank-bank, nota kredit, dan surat-surat lainnya yang disetujui oleh penyelenggara, yang dalam hal ini merupakan Bank Indonesia. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian warkat atau nota clearing itu sendiri, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat warkat yang dapat dikeringkan. Apa aja sih syarat-syarat warkat yang dapat dikeringkan itu? Nah, syarat-syaratnya yaitu yang pertama, bervaluta rupiah, yang kedua, bernilai nominal penuh, yang ketiga, telah jatuh tempo pada saat dikeringkan, dan yang keempat, telah dibubuhi cap clearing. Jadi di sini dimaksudkan agar warkat atau nota clearing dapat dicairkan oleh nasabah yang bersangkutan, maka kita harus memperhatikan syarat-syarat yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, jadi kita harus memenuhi syarat-syarat itu agar nantinya warkat atau nota clearing ini dapat dicairkan oleh bank sesuai prosedur. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis warkat. Yang pertama, ada warkat debit keluar atau yang biasa disingkat WDK, yaitu warkat bank lain yang disetorkan oleh nasabah sendiri untuk keuntungan rekening nasabah yang bersangkutan. Contohnya di sini, Audrey yang merupakan nasabah Bank Permata Semarang menerima pembayaran dari Ino, nasabah Bank Niaga Semarang berupa cek. Cek tersebut disetorkan oleh Audrey ke Bank Permata. Maka, dalam hal ini cek tersebut dapat dikatakan sebagai warkat debit keluar.
Karena di sini kasusnya Audrey akan menyetorkan warkat ke bank lain dengan maksud untuk keuntungan rekeningnya dia, maka jelas dikatakan cek tersebut merupakan warkat debit keluar. Jenis-jenis warkat clearing selanjutnya adalah warkat debit masuk atau yang biasa disingkat dengan WDM, yaitu warkat yang diterima oleh suatu bank dari bank lain melalui Bank Indonesia atas warkat atau cek bank sendiri yang ditarik oleh nasabah sendiri dan atas beban nasabah yang bersangkutan. Contohnya di sini adalah apabila Bank Permata Semarang menerima cek dari Bank Niaga Semarang atas cek yang telah ditarik oleh Andi, yaitu nasabahnya sendiri, maka cek tersebut merupakan warkat debit masuk bagi Bank Permata. Jadi, Bank Permata di sini akan mencatat cek tersebut berupa warkat debit masuk. Oke, yang selanjutnya ada warkat kredit keluar atau WKK, yaitu warkat dari nasabah sendiri untuk disetorkan kepada nasabah bank lain pada bank lain. Bank yang menyerahkan warkat tersebut akan mengkreditkan rekening giro Bank Indonesia dan mendebitkan giro nasabah. Yang selanjutnya ada warkat kredit masuk atau WKM. Di sini sejatinya warkat kredit masuk ini kebalikan dari warkat kredit keluar atau WKK, yang dimana warkat yang diterima oleh suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah bank tersebut. Jadi di sini bank yang menerima warkat tersebut akan mendebitkan rekening giro Bank Indonesia dan mengkreditkan giro nasabah. Oke, setelah kita membahas tentang jenis-jenis warkat clearing, selanjutnya kita akan membahas tentang warkat yang bukan clearing. Jadi apa aja sih warkat yang bukan clearing itu? Nah, warkat yang bukan clearing itu yang pertama ada warkat yang belum memenuhi syarat-syarat warkat clearing itu sendiri. Yang kedua, ada penyetor warkat kepada penyelenggara untuk keperluan penyelesaian saldo negatif atau saldo debit. Yang ketiga, ada penyetoran warkat kepada penyelenggara untuk pelaksanaan transfer dalam rangka pelimpahan likuidasi dari suatu peserta kepada kantor-kantor cabangnya yang lain. Dan yang keempat, ada penyetoran lain yang ditetapkan Bank Indonesia berdasarkan kebutuhan. Oke teman-teman, selanjutnya adalah tolakan clearing. Tolakan clearing di sini merupakan ketidaksediaan bank tertagih untuk membayar tagihan masuk oleh karena sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab tertentu ini diantaranya yaitu yang pertama, saldo tidak cukup. Yang kedua, rekening telah ditutup. Yang ketiga, ada bea materai belum dipenuhi. Dan yang keempat, ada tanda tangan tidak cocok dengan spesimen. Nah, yang selanjutnya, yang kelima, ada coretan tidak ditandatangani penarik. Yang keenam, ada warkat diblokir. Yang ketujuh, ada jumlah angka dan huruf tidak sama. Yang kedelapan, ada resi buku cek atau billet giro belum dikembalikan. Yang kesembilan, tanggal efektif billet giro belum aktif. Dan yang terakhir, tanda tangan meragukan. Nah, biasanya jika terdapat sebab-sebab berikut ini, bank dapat menolak clearing untuk dicairkan. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis clearing. Apa aja sih jenis-jenis clearing itu? Oke, mari kita bahas satu persatu. Jenis-jenis clearing yang pertama adalah clearing umum, di mana merupakan sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang pelaksanaannya diatur oleh Bank Indonesia. Jadi, di sini dimaksudkan bahwa clearing umum ini semua pelaksanaannya diatur oleh Bank Indonesia. Yang kedua, ada clearing lokal, adalah sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang berada dalam suatu wilayah clearing atau wilayah yang ditentukan. Yang ketiga, ada clearing antar cabang. Di sini merupakan sarana perhitungan warkat antar kantor cabang suatu bank peserta yang biasanya berada dalam satu wilayah kota. Clearing ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang atau untuk kantor cabang lainnya yang bersangkutan pada kantor induk yang bersangkutan. Oke, yang selanjutnya ada mekanisme clearing. Mekanisme clearing ini dapat dilakukan yang pertama dengan proses perpindahan dana secara manual.
yaitu sistem manual ini yaitu sistem penyelenggaraan clearing yang dilakukan secara manual oleh setiap peserta clearing, baik itu dalam pembuatan bilet giro, saldo clearing, ataupun pemilihan warkatnya. Nah, pada bagian tersebut dikatakan bahwa proses perpindahan dana secara manual dimulai dari penarikan cek, yaitu pada si pembayar. Lalu cek tersebut akan diserahkan kepada penerima cek ini yang nantinya akan disetorkan ke bank penarik untuk dikliringkan. Setelah itu, bank penarik akan menyetorkan warkat clearingnya ini dengan warkat debit keluar ke Bank Indonesia. Setelah itu, Bank Indonesia akan mencatat warkat debit masuk ini ke bank tertarik. Di bank tertarik ini akan mendebet rekening penarikan cek kepada si pembayar dan melakukan otorisasi pendebetan, yaitu penarikan cek kepada si pembayar menyetorkan warkat ke Bank Indonesia. Lalu Bank Indonesia ini akan melakukan perkreditan ke bank penarik. Nah, dalam transaksi clearing akan melibatkan pihak tertarik, yaitu yang menarik cek, atau pihak penarik, yaitu yang menerima cek, dan Bank Indonesia. Nah, kegiatan clearing ini masih berjalan secara manual, artinya di sini belum ada otomatisasi clearing. Nah, setelah kita mengetahui tentang mekanisme clearing terhadap proses perpindahan dana secara manual, selanjutnya kita akan mengetahui tentang clearing secara elektronik melalui Automated Clearing House atau yang biasa disingkat dengan ACH. Nah, clearing di sini juga dapat dilakukan secara otomatisasi melalui suatu ACH atau Automated Clearing House, di mana semua kegiatan clearing akan dilakukan tanpa adanya pertemuan dengan bank-bank yang terlibat dalam lembaga clearing. Nah, pertemuan clearing ini dapat dilakukan secara online dan fisik warkatnya pun akan dikirimkan ke bank sentral setelah data entry dilakukan oleh para peserta clearing. Nah, di sini mekanisme ACH dapat dilihat dari bagan tersebut. Di dalam slide ini terdapat bagan yang merupakan di mana penarik cek akan menyerahkan ceknya kepada penerima cek, lalu akan diberikan kepada bank penarik. Nah, bank penarik ini akan melakukan otomatisasi perpindahan dana kepada bank tertarik melalui ACH atau Automatic Clearing House yang akan dipantau kegiatan clearingnya ini secara online oleh Bank Indonesia. Lalu, dalam pelaksanaan kegiatan clearing secara otomatisasi melalui ACH, bank penarik tidak perlu bertemu langsung dengan bank tertarik. Bank peserta clearing ini yang terlibat dalam transaksi clearing akan saling mengclearingkan warkatnya melalui media elektronik komputer yang online dengan ACH. Warkat secara fisik akan dikirimkan langsung ke Bank Indonesia untuk tujuan pengendalian dan pemantauan kegiatan clearing ACH. Di sini, pihak bank penarik akan berbeda sikapnya dengan bank tertarik. Nah, bank penarik ini akan bersikap lebih agresif dalam melakukan clearing keluar atas warkat debit keluarnya. Di sini, ia akan mempercepat atau accelerate penarikan dana dari warkat clearing karena harus memperhitungkan jumlah hari atau jam pengendapan dana clearing tersebut. Dengan demikian, bank penarik tidak akan membiarkan dananya menganggur belum tertarik waktu sehari. Di pihak lain, bank tertarik akan bersifat pasif. Bank tertarik ini tidak akan mempermasalahkan kapan bank tertarik akan melakukan clearing. Jadi, Bank Indonesia sebagai bank penyelenggara clearing melalui ACH ini dituntut untuk memiliki administrasi yang sempurna yang dapat memantau seluruh arus dana yang masuk dan keluar dari semua peserta clearing yang terlibat. Oke teman-teman, setelah kita membahas tentang mekanisme clearing, pada slide ini terdapat sebuah ilustrasi clearing di mana menyebutkan bahwa Tuan Sigit, nasabah giro pada Bank Omega cabang Jakarta, membeli barang dari Nyonya Dita yang merupakan nasabah giro Bank ABC cabang Jakarta seharga 30 juta rupiah. Nah, Tuan Sigit ini membayar dengan menerbitkan cek Bank Omega.
Ilustrasi kegiatan clearing dapat dijabarkan sebagai berikut. Oke, pada slide berikutnya ini kita sebaiknya mengetahui tentang proses clearingnya tersebut. Nah, di sini terdapat bagan yang jelas bahwa Tuan Sigit yang merupakan nasabah Bank Omega cabang Jakarta di sini membeli barang kepada Nyonya Dita, yaitu nasabah Bank ABC cabang Jakarta. Nah, di sini Bank Omega cabang Jakarta ini akan membebani nasabah yang bernama Tuan Sigit ini untuk mengclearingkan sebesar 30 juta rupiah kepada Nyonya Dita. Lalu Nyonya Dita ini akan menyetorkan ceknya ke Bank ABC cabang Jakarta untuk mencairkan clearingnya tersebut dari Tuan Sigit. Nah, di Bank ABC ini cabang Jakarta ini akan menagih clearing tersebut ke Bank Indonesia, dan Bank Indonesia ini akan menagihnya ke Bank Omega cabang Jakarta Tuan Sigit tersebut. Nah, setelah Bank Omega cabang Jakarta ini akan membebani nasabah Tuan Sigit ini karena Tuan Sigit harus membayar karena dia membeli kepada Nyonya Dita sebesar 30 juta rupiah. Lalu Bank Omega cabang Jakarta ini akan menyetorkan ceknya kepada Nyonya Dita, sehingga Nyonya Dita nanti akan dapat mencairkan clearingnya di Bank ABC cabang Jakarta. Nah, pada slide berikutnya ini terdapat suatu keterangan dari bagan atau ilustrasi di slide sebelumnya, di mana yang pertama, dalam suatu transaksi ini antara Tuan Sigit dan Nyonya Dita Setio, Tuan Sigit ini akan menerbitkan cek yang diserahkan kepada Nyonya Dita. Pada langkah kedua, Nyonya Dita di sini yang merupakan nasabah Bank ABC cabang Jakarta akan menyerahkan cek kepada Bank ABC untuk dikeliringkan. Langkah ketiga, Bank ABC cabang Jakarta ini menyerahkan warkat tersebut kepada Bank Omega cabang Jakarta, dan penyerahannya ini akan dilakukan petugas bank yang mewakili bank tersebut melalui lembaga clearing, yaitu di sini merupakan Bank Indonesia. Oke, pada slide selanjutnya, langkah keempat yaitu Bank Omega cabang Jakarta melalui petugas clearing membawa pulang warkat dan memeriksa keabsahannya atau kesahannya serta saldo nasabah. Bila segalanya benar dan saldo nasabah mencukupi, maka rekening Tuan Sigit pada Bank Omega cabang Jakarta akan didebet sebesar 30 juta tadi atau nilai yang tertera tadi pada cek atau biliet giro yang ditariknya tadi. Dengan demikian, saldo Tuan Sigit akan berkurang karena dia membeli sesuatu kepada Nyonya Dita tadi. Nah, pada langkah yang kelima, bila tidak ada tolakan Bank Omega cabang Jakarta akan mengkreditkan rekening giro pada Bank ABC cabang Jakarta di Bank Indonesia. Nah, pada langkah yang terakhir yaitu langkah ke-6, Bank ABC cabang Jakarta akan memberitahu hasil clearingannya pada Nyonya Dita sekaligus mengkreditkan rekening Nyonya Dita. Nah, di sini nantinya rekening Nyonya Dita akan bertambah sebesar 30 juta dari penyetoran Tuan Sigit tadi. Oke, pada slide selanjutnya adalah kita akan membahas tentang pertemuan clearing. Nah, di sini pertemuan clearing ini dilaksanakan tidak melalui Automated Clearing House atau yang disebut ACH. Pertemuan clearing ini biasanya dilakukan sebanyak 2 kali. Pertama kali bertemu, bank-bank yang terlibat dalam transaksi clearing akan saling menyerahkan warkat. Dan pada pertemuan kedua, bank peserta clearing akan saling mengembalikan warkat apabila terjadi penolakan atas beberapa sebab. Waktu pertemuan clearing biasanya diatur sebagai berikut. Pada hari Senin sampai dengan Jumat, clearing yang pertama kali dilakukan pada pukul 10.30 sampai dengan 14.30. Pada clearing yang kedua akan dilakukan pada pukul 13 sampai pukul 14. Nah, pada hari Sabtu kita khususkan bahwa clearing yang pertama akan dimulai pada pukul 10 sampai pukul 11 dan clearing kedua akan dimulai pada pukul 12 sampai pukul 13.
Oke, yang selanjutnya di sini ada prosedur akuntansi clearing. Nah, prosedur akuntansi clearing ini yang pertama dimulai dari nota atau warkat debit dari nasabah itu sendiri. Nah, setelah itu nantinya akan dilakukan pembukuan dan akan dicatat di buku harian. Nah, setelah itu pada buku harian ini nantinya akan diserahkan ke daftar clearing harian dan akan direkapitulasi pengeluaran di neraca clearing. Nah, pada neraca clearing ini nantinya saldo bilet clearing akan ketahuan masuk atau keluar. Oke, pada slide yang selanjutnya kita akan membahas tentang akuntansi transaksi clearing. Dilihat dari kita kembali ke ilustrasi clearing yang sebelumnya, pada saat Bank ABC menerima warkat giro dari Bank Omega, kedua bank tersebut akan mencatat transaksi clearing sebagai berikut. Nah, pembukuan transaksi clearing ini dapat ditampung pada rekening sementara clearing atau langsung ke rekening giro pada Bank Indonesia. Jika pada Bank ABC cabang Jakarta, pada saat menerima warkat dari Tuan Sigit tadi untuk disetorkan ke rekening giro Nilajita, artinya rekening giro Nilajita akan bertambah. Nah, jadi jurnalnya clearing didebet sebesar 30 juta rupiah dan giro rekening Nyonya Dita dikredit sebesar 30 juta rupiah. Nah, setelah diketahui hasilnya baik, biasanya pada waktu clearing kedua ini rekening clearing akan dinihilkan. Nah, jadi setelah itu dapat dibuat jurnal Bank Indonesia giro sebesar 30 juta rupiah di debit dan clearing di kredit sebesar 30 juta rupiah di kredit. Nah, pada Bank Omega cabang Jakarta ini pada saat menerima warkat nasabahnya sendiri, yaitu warkat dari Tuan Sigit, akan membebankan rekening Tuan Sigit dengan jurnal sebagai berikut. Jurnalnya giro rekening Tuan Sigit didebet sebesar 30 juta rupiah dan Bank Indonesia giro dikredit sebesar 30 juta rupiah. Nah, di sini Bank Omega dapat langsung mengkreditkan rekening giro pada Bank Indonesia karena cek tersebut adalah cek dari nasabahnya sendiri. Selanjutnya, jika ada ilustrasi apabila Tias, seorang nasabah Bank Omega cabang Jakarta, menyerahkan sebuah warkat giro senilai 50 juta rupiah kepada bank untuk diserahkan kepada Grace, salah seorang nasabah Bank Lipo cabang Jakarta, oleh kedua bank tersebut akan dibukukan sebagai berikut. Yang pertama, pada Bank Omega cabang Jakarta, pada saat menerima amanat dan warkat dari Nyonya Tias tersebut akan dicatat jurnal sebagai berikut. Giro pada rekening Tias didebet akan berjumlah 50 juta rupiah dan Bank Indonesia giro dikredit sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan pada Bank Lipo cabang Jakarta pada saat menerima warkat setoran untuk menambah rekening ke Grace dilakukan jurnal sebagai berikut. Bank Indonesia giro didebet sebesar 50 juta rupiah dan giro pada rekening Grace dikredit sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya kita akan membahas tentang neraca clearing. Nah, pada akhir hari clearing akan dibuatkan neraca clearing sebagai laporan akhir transaksi clearing ini. Nah, di sini terdapat PT Bank Omega. Di sini disebutkan bahwa kalah clearing sebesar 80 juta rupiah. Di sini ada warkat debit masuknya sebesar 30 juta rupiah dan warkat kredit keluarnya atau WKK sebesar 50 juta rupiah. Jadi terdapat keseimbangan sebesar 80 juta rupiah. Nah, di sini apabila dalam pembukuan transaksi clearing, Bank Omega selalu mempergunakan rekening sementara clearing dan pendebetan atau pengkreditan rekening giro pada Bank Indonesia dilaksanakan pada akhir hari clearing. Untuk mengetahui apakah bank menang atau kalah clearing, maka kekalahan clearing di atas akan dibukukan sebagai berikut. Nah, di sini clearing akan didebet sebesar 80 juta rupiah dan giro pada Bank Indonesia akan dikredit sebesar 80 juta rupiah.
Nah, apabila kita lihat dari sudut pandang Bank Indonesia, di sini tidak akan terdapat selisih perdebetan maupun perkreditan rekening giro masing-masing bank peserta clearing. Nah, di sini neraca clearing akan dicatat tanggal. Nah, di sini nama bank yang kalah clearing ini ada Bank Omega sebesar 80 juta rupiah dan jumlah debitnya jadi 80 juta rupiah. Sedangkan nama bank yang menang clearing di sini ada Bank ABC ya sebesar 30 juta rupiah dan Bank Lipo sebesar 50 juta rupiah. Jadi jumlah kreditnya 80 juta rupiah. Jadi di sini pada neraca clearing jumlah debit dan jumlah kreditnya sudah sama, yaitu sebesar 80 juta rupiah. Oke, yang selanjutnya adalah untuk mencatat transaksi hasil clearing di atas oleh Bank Indonesia akan dibukukan sebagai berikut. Nah, pada debit giro bank pada Omega sebesar 80 juta rupiah, giro bank ABC di kredit sebesar 30 juta rupiah, dan giro bank Lipo di kredit sebesar 50 juta rupiah. Nah, melalui kalah atau menang clearing ini, oleh Bank Indonesia akan dipantau saldo minimum dari reserve requirement-nya atau GWM-nya. Bila suatu bank reserve requirement-nya lebih rendah daripada apa yang seharusnya dipelihara, maka kepada bank yang tidak memenuhi persyaratan tersebut akan dikenakan denda oleh Bank Indonesia. Nah, bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah ini akan dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% dari rata-rata suku bunga jangka waktu 1 hari overnight dari JIBOR pada hari terjadinya pelanggaran tersebut terhadap kekurangan GWM dalam rupiah untuk setiap hari pelanggaran. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang menang dan kalah clearing. Nah, bagaimana sih clearing itu dinyatakan menang atau kalah? Nah, clearing dikatakan menang apabila warkat debit keluar ditambah warkat kredit masuk lebih besar daripada warkat debit masuk ditambah warkat kredit keluar. Nah, namun sebaliknya jika clearing dikatakan kalah apabila warkat debit keluar ditambah warkat debit masuk, warkat kredit masuk lebih besar dari warkat debit masuk ditambah warkat kredit keluar. Nah, di sini pada saat menang dan kalah clearing akan dibukukan pada akun kredit dan debit. Nah, di sini di debit pada penyerahan cek atau bilet giro pada bank lain. Yang kedua akan dikreditkan penerimaan nota kredit dari bank lain. Yang selanjutnya pada kolom debit akan terdapat penerimaan cek atau bilet giro pada bank sendiri dan dikredit akan penyerahan nota kredit kepada bank lain. Nah, untuk lebih jelasnya terhadap menang atau kalahnya clearing, pada slide selanjutnya terdapat sebuah ilustrasi bagaimana clearing dinyatakan menang dan bagaimana clearing itu dikatakan kalah. Nah, di sini clearing dikatakan menang jika poin 1 ditambah 2 akan lebih besar dari poin 3 ditambah 4. Di sini artinya bahwa jika penyerahan cek atau bilet giro pada bank lain ditambah dengan penerimaan nota kredit dari bank lain akan lebih besar daripada penerimaan cek atau bilet giro bank sendiri ditambah penyerahan nota kredit kepada bank lain. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa clearing itu dapat menang. Namun sebaliknya jika clearing dikatakan kalah, yaitu pada poin 1 ditambah 2 akan kurang dari 3 ditambah 4, yaitu penyerahan cek atau bilet giro pada bank lain ditambah penerimaan nota kredit dari bank lain akan hasilnya kurang dari penerimaan cek atau bilet giro pada bank sendiri ditambah dengan penyerahan nota kredit kepada bank lain. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa clearing akan kalah. Atau bisa juga dikatakan jika jumlah debit lebih besar daripada kredit, nanti clearing akan dinyatakan sebagai kalah. Namun jika debit kurang dari kredit, maka clearing tersebut dikatakan menang. Nah, untuk lebih jelasnya terdapat sebuah contoh soal. Misalkan pada tanggal 1 Mei 2007, Bank Mega menyerahkan cek atau bilet giro ke bank lain sebesar 250 juta rupiah.
dan menerima cek atau bilet giro bank sendiri dari bank lain sebesar 300 juta rupiah, menyerahkan CN untuk bank lain sebesar 100 juta rupiah dan menerima CN dari bank lain sebesar 50 juta rupiah. Oke, berdasarkan contoh soal pada slide sebelumnya, maka di sini akan dibahas neraca clearing pada tanggal 1 Mei 2007 akan dicatat pada akun kreditnya di sini 250 juta rupiah di debit dan 50 juta di kredit, sedangkan pada akun debitnya di sini 300 juta rupiah di debit dan 100 juta rupiah di kredit. Nah, jadi total kreditnya di sini sebesar 250 juta rupiah ditambahkan dengan 50 juta rupiah dan didapatkan hasil total kreditnya sebesar 300 juta rupiah. Sedangkan total debitnya di sini merupakan 300 juta rupiah ditambah 100 juta rupiah dan didapatkan hasil sebesar 400 juta rupiah. Nah, oleh karena total debit lebih besar daripada total kredit, maka pada tanggal 1 Mei 2007 Bank Mega mengalami kalah clearing sebesar 100 juta rupiah. Oke teman-teman, setelah kita membahas tentang contoh soal tentang clearing, selanjutnya pada slide ini akan dijelaskan tentang akuntansi clearing otomatis. Apa sih akuntansi clearing otomatis itu? Akuntansi clearing otomatis adalah terjadinya pertukaran data secara elektronik melalui pemrosesan dengan mesin dalam bentuk standar yang telah diformat terlebih dahulu. Selain itu, pemrosesan elektronik juga melibatkan pengiriman media penyimpanan data komputer. Media ini merupakan media utama untuk transaksi clearing dengan otomatis atau lazim dikenal dengan Automatic Clearing House atau ACH. Nah, dalam pemrosesan data secara elektronik ini, mesin akan membaca magnetic ink character recognition atau MICR pada setiap lembar cek nasabah. Nah, setelah kita mengetahui tentang clearing otomatis, di sini kita akan membahas tentang keuntungan clearing otomatis. Apa aja sih keuntungan yang dapat kita peroleh dari clearing otomatis ini? Nah, berikut karakteristiknya serta keuntungannya. Yang pertama adalah dilihat dari karakteristik biayanya. Keuntungan yang dapat kita peroleh yaitu biayanya rendah, bahkan dapat menjadi sangat rendah. Yaitu yang kedua, dilihat dari karakteristik notifikasinya tidak ada, dan dilihat dari yang ketiga, dilihat dari karakteristik konfirmasinya tidak perlu. Terus lalu dilanjutkan dilihat dari karakteristik pelaksanaannya, itu kita di pemindahan dana hari berikutnya. Dan dilihat dari jenis transaksinya ini merupakan jenis transaksi batch. Lalu kita lihat dari nilai ekonomisnya. Di sini kita memperoleh keuntungan biaya tetap tinggi tetapi tidak ada masalah dengan volume yang tinggi. Nah, yang terakhir, jika dilihat dari karakteristik keamanannya, ini keuntungannya sangat penting. Pada slide ini terdapat transaksi clearing otomatis lokal. Transaksi lokal atau interregional, bank penarik mempersiapkan seluruh warkat untuk dikirimkan ke bank tertarik. Jadi di sini dikatakan bank tertarik akan memeriksa kelengkapan data, kebenaran ceknya, membedakan apabila ada transaksi tersebut yang berasal dari bank itu sendiri, kemudian akan menyampaikan data tersebut kepada lembaga clearing. Di sini terdapat bagan bahwa nasabah penarik akan menyetorkan kepada bank penarik, lalu bank penarik ini akan melakukan sort atau merge processing, yang di sini akan munculnya arsip transaksi lokal yang setelah itu akan disalurkan kembali ke bank tertarik dan bank tertarik akan memproses transaksi clearing kepada nasabah tertarik tersebut. Nah, setelah kita mengetahui tentang clearing otomatis lokal, selanjutnya di sini terdapat ilustrasi atau bagan tentang clearing otomasi antar daerah. Clearing otomasi antar daerah ini pengelolaan clearing otomatisasi menjadi lebih kompleks. Di sini bank penarik akan menyampaikan transaksinya kepada pusat pengelolaan data di lembaga clearing lokal. Nah,
Transaksi tersebut akan disortir oleh bank penarik dalam lokasi yang bersangkutan. Volume data yang besar akan digabungkan dalam satu arsip untuk setiap lokasinya. Kemudian arsipnya ini akan dipindahkan ke lokasi lain untuk proses lebih lanjutnya. Nah, di sini nasabah penarik akan pergi ke bank penarik, dan di bank penarik ini akan dilakukan short merge processing, yaitu tadi yang telah dijelaskan pengolahan lokal atau arsip transaksi lokal. Nah, setelah itu akan terjadinya pemindahan arsip gabungan untuk clearing luar daerah. Dilakukannya short merge processing ini dengan tujuan untuk pengolahan untuk keluar daerah dengan berupa ringkasan arsip transaksi untuk setiap bank yang tertarik. Jadi nanti akan diberikan ke bank tertarik tersebut dan akan diproses clearingnya kepada nasabah tertarik tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, dalam pelaksanaan kegiatan clearing secara otomatisasi ini melalui ACH atau Automatic Clearing House, bank penarik ini tidak perlu bertemu langsung dengan bank tertarik. Nah, bank peserta clearing ini yang terlibat dalam transaksi clearing akan saling mengclearingkan warkat-warkatnya melalui media elektronik komputer secara online dengan Automatic Clearing House tadi. Nah, warkat secara fisik ini akan dikirimkan langsung ke Bank Indonesia untuk tujuan pengendalian dan pemantauan kegiatan clearing Automatic Clearing House. Jadi, bank penarik ini akan bersifat lebih agresif dalam melakukan clearing keluar atas warkat debit keluarnya. Nah, bank penarik ini akan bersifat mempercepat atau accelerate penarikan dana dari warkat clearing karena harus memperhitungkan jumlah hari atau jam pengendapan dana clearing tersebut. Bank penarik ini tidak akan membiarkan dananya menganggur belum tertarik walaupun sehari. Jadi, bank tertarik ini akan bersifat pasif, tidak akan mempermasalahkan kapan bank tertarik akan melakukan clearing. Oleh karena itu, Bank Indonesia sebagai bank penyelenggara clearing melalui ACH atau Automatic Clearing House dituntut untuk memiliki administrasi yang sempurna yang dapat memantau seluruh arus dana yang masuk dan keluar dari semua peserta clearing yang terlibat. Oke, untuk yang terakhir di sini terdapat soal latihan. Di sini dimana kita diminta untuk membuat jurnal untuk transaksi di bawah ini. Yang pertama, seorang nasabah menyetor cek bank lain sebesar Rp1.500.000 dan hasil clearing untuk keuntungan rekening tabungannya ternyata clearingnya berhasil. Maka di sini jurnalnya dapat dikatakan pada clearing yang pertama, clearing umum didebet sebesar Rp1.500.000 dan rekening giro nasabah dikredit sebesar Rp1.500.000. Lalu giro pada Bank Indonesia didebet sebesar Rp1.500.000 dan clearing umum dikredit sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya pada clearing yang kedua, jurnalnya akan dicatat sebagai giro pada Bank Indonesia didebet sebesar Rp1.500.000 dan rekening giro nasabah dikredit sebesar Rp1.500.000. Nah, pada soal yang kedua yaitu seorang nasabah giro menyetor cek bank lain untuk keuntungan rekeningnya. Cek tersebut sebesar Rp25 juta. Clearingnya ini ternyata tidak berhasil. Maka jurnalnya dapat dibuat pada clearing yang pertama, rekening giro nasabah didebet sebesar Rp25 juta dan clearing umum dikredit sebesar Rp25 juta. Sedangkan pada clearing yang kedua, Bank Indonesia pada giro didebat sebesar Rp25 juta dan rekening giro nasabah dikredit sebesar Rp25 juta. Yang selanjutnya pada soal nomor 3, Bank Mega menerima cek sendiri dari bank lain sebesar Rp5 juta dan clearingnya ternyata berhasil. Nah, di sini jurnalnya dapat kita buat, yaitu pada clearing yang pertama, rekening giro nasabah didebet sebesar Rp5 juta dan clearing umum dikredit sebesar Rp5 juta. Sedangkan pada clearing yang kedua, rekening giro nasabah didebet sebesar Rp5 juta dan giro Bank Indonesia dikredit sebesar Rp5 juta. Selanjutnya yang soal nomor 4, ada nasabah Bank Mega Malang menyerahkan cek bank lain
sebesar 10 juta rupiah, dan ternyata clearingnya berhasil. Dana tersebut di dalam rekening antar kantor atau RAK ke anaknya di Makassar. Maka pada contoh soal nomor 4 ini dapat kita buat jurnal bersama-sama pada clearing yang pertama, yaitu clearing umum di debit sebesar 10 juta rupiah dan rekening antar unit rupiah sebesar 10 juta rupiah di kredit. Bank Indonesia pada giro di debit sebesar 10 juta rupiah dan clearing umum di kredit sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya pada saat clearing yang kedua akan dicatat sebagai giro Bank Indonesia di debit sebesar 10 juta rupiah dan rekening antar unit rupiah di kredit sebesar 10 juta rupiah dan rekening antar unit dalam bentuk rupiah di debit sebesar 10 juta rupiah dan rekening antar kantor cabang Makassar sebesar 10 juta rupiah di kredit. Oke teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang akuntansi clearing, dan apabila pada saat penjelasan tersebut terdapat kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam pengucapan katanya, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.